Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudariku sekalian dimanapun berada pada saat ini. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di awal minggu ini. Maka marilah kita menyembah Tuhan, mohon kekuatan Tuhan untuk kita bisa menjalani setiap langkah kehidupan kita seturut kehendak-Nya, penuh dengan sukacita, ada damai di hati kita. Untuk itu mari kita mohon kekuatan Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur atas berkat kasih dan karunia Tuhan yang begitu besar kami rasakan sampai pada saat ini. Kini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, penuhi hati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga melalui firman ini kami akan semakin dimampukan untuk merasakan bagaimana besarnya kasih Tuhan, dan kami semakin diberikan kekuatan untuk senantiasa bersyukur dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Markus 6 ayat 41 sampai dengan 43, demikian bunyinya. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah perjalanan pelayanan Yesus, bagaimana dia menyatakan satu mukjizat dengan 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, tidak dihitung perempuan dan anak-anak. Kemudian sisa 12 bakul. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini sungguh luar biasa dan tidak asing lagi bagi kita. Bagaimana Yesus mampu menyatakan kuasa-Nya, orang banyak merasakan bagaimana besarnya kuasa Yesus dalam kehidupannya. Sehingga tidak ada satu orang pun yang kelaparan, tidak ada satu orang pun yang kekurangan ketika dia memberi makan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari pengalaman Yesus. Apa yang kita dapatkan dari kisah ini? Satu hal yang pertama adalah bagaimana Yesus mengambil apa yang dia punya, apa yang mereka punya pada saat itu, dan dia mengucap syukur. Itu artinya sesudah dia mengucap syukur, maka dia memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya. Kemudian setiap orang menikmatinya dan dikumpulkan sisa 12 bakul. Hal ini mengingatkan kita bahwa seberapapun banyaknya yang kita punya, jikalau Yesus tadi hanya 5 roti 2 ikan, tentu secara akal itu sangat sedikit dibandingkan dengan 5.000 orang yang hanya dihitung laki-laki saja. Itu artinya bahwa ketika yang ada itu kita mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun hanya 5 roti dan 2 ikan, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya walaupun kita hanya memiliki sedikit, tapi kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita katakan terima kasih kepada Tuhan. Dan yang sedikit itu kemudian kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan apa yang kita miliki. Banyak orang yang menderita, banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang kurang makan, kurang uang sekolah anaknya, kurang hal yang dia perlukan dalam kehidupannya. Kita bisa berbagi walaupun kita hanya sedikit, kalau kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Maka apa hasilnya?
hasilnya adalah akan cukup semuanya, bahkan sisa. Walaupun kita berbagi dalam situasi atau kondisi yang hanya sedikit, maka akan bisa sisa. Oleh karena itu, apa yang perlu bagi kita? Jangan pernah khawatir walaupun hanya sedikit. Ketika kita hanya memiliki sedikit, dan ketika itu juga ada orang yang membutuhkannya, ada orang yang perlu mendapatkan apa yang dia butuhkan dan kita miliki, maka baik sekali kita berbagi. Kita berbagi kepada orang yang membutuhkan, dan percayalah, ketika kita berbagi tidak akan pernah kekurangan. Ketika kita berbagi kepada yang lain, maka akan sisa. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena memang kita sudah melakukan kehendak Tuhan, maka Dia akan melimpahkan lebih dari apa yang kita bagikan, bahkan lebih dari apa yang kita miliki kepada kita. Oleh karena itu, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Berbagilah, karena ketika kita berbagi, kita akan mendapat lebih. Dan tidak pernah sejarahnya orang berbagi menjadi miskin. Inilah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya melalui firman ini kita semakin semangat untuk boleh berbagi, untuk menjaga kehidupan, sehingga kehidupan tetap berjalan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami diajak untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Walaupun itu sedikit, kami harus bersyukur. Dan ketika itu memang harus kami bagikan, dalam yang sedikit itu, maka Tuhan mampukan kami untuk berbagi. Karena firman-Mu menyatakan supaya kami semuanya boleh bermurah hati. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami, entah seberapa pun yang kami miliki pada saat ini, bagaimanapun keadaan kami, ajar kami untuk boleh melihat orang lain, melihat sekeliling kami, sehingga tidak ada orang yang sangat kekurangan atau mati karena kelaparan. Tidak ada orang yang tidak punya pakaian sehingga dia kedinginan. Ya Tuhan, ajar kami untuk punya hati yang bermurah hati, sehingga kami tidak hanya memikirkan diri kami dan keluarga kami, tapi kami bisa melihat keluar untuk berbagi. Dan tolong kami ya Tuhan, ketika kami melakukan firman-Mu, ajar kami untuk merasakan bahwa Tuhan akan memperhitungkan semua yang kami lakukan. Sebagaimana firman-Mu mengatakan, tidak ada kebaikan sekecil apapun yang percuma. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk semua orang yang kekurangan, untuk anak jalanan, untuk para pengemis, untuk orang-orang yang ngamen, untuk orang-orang yang kesulitan dalam hidupnya, untuk orang-orang yang pada saat ini merindukan belas kasih sesamanya, merindukan pertolongan Tuhan, untuk orang-orang yang kekurangan. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkenan mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka juga bisa menikmati kehidupannya. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk orang-orang yang sangat merindukan belas kasihan Tuhan, merindukan penyembuhan dari sakitnya, merindukan anak untuk Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarganya, merindukan kekuatan dan penghiburan karena begitu banyak pergumulannya, yang merindukan pelayan kasih sayang Tuhan karena dia merasa begitu sakit dan menyakitkan kenyataan kehidupan yang dia rasakan. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berikan apa yang mereka rindukan, karena kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan semuanya bisa terjadi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semuanya itu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikannya. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Kami percaya kasih-Mu, kesetiaan-Mu akan selalu menguatkan kami. Janji Tuhan yang begitu manis akan selalu menguatkan kami. Kuasa Tuhan akan menjadi pengharapan kami yang sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak kami yang dalam proses perjuangannya,
dalam studinya, dalam dia mencari kerja dan juga mencari teman hidupnya. Tuhan berserta mereka dalam perjuangannya. Dan juga setiap orang tua kami yang pada saat ini sudah lanjut usia, berkati mereka Tuhan. Biarlah di dalam usianya yang sudah lanjut, dia tetap merasakan bagaimana besarnya kasih sayang-Mu. Inilah doa dan harapan kami, dan kami percaya Tuhan mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang sudah kita dengarkan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap bahagia. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.